perkenalkan nama saya Cinta Aksara Tinggartana dari kelas 10 IPA 2, kandidat ketua OSIS periode 2022-2023 nomor 1. Saya ingin berbagi pengalaman saya dalam berorganisasi. Saya pernah diberikan kesempatan untuk menjabat sebagai pengurus OSIS bidang 6 periode 2018-2019, Ketua OSIS SMP Asisi periode 2019-2020, Wakil Ketua Dewan Penggalang periode 2019-2020, dan Sekretaris Palang Merah Remaja periode 2018-2019. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renata Laksana dari kelas 10 IPS 2, kandidat Wakil Ketua OSIS periode 2022-2023 paslon nomor 1. Sebelum itu, saya mau sharing sedikit dulu nih tentang pengalaman organisasi. Saya pernah menjabat 2 periode kepengurusan OSIS di SMP. Pada periode pertama, saya menjadi seksi rohani, dan pada periode kedua, saya menjadi seksi media komunikasi. Visi kami adalah mengembangkan potensi peserta didik SMA Santa Teresia dalam setiap situasi dan kondisi. Misi kami yang pertama adalah menyediakan kesempatan bagi siswa-siswi SMA Santa Teresia untuk meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Dan misi yang kedua adalah mewujudkan program kerja yang kreatif dan inovatif di SMA Santa Teresia. Ini adalah beberapa program kerja dari kami. Yang pertama ada Teres TikTok, yang kedua ada Tere in Action, yang ketiga ada The 12 Last Night, dan yang keempat ada If I Become. Saya dari Suara, jangan lupa pilih nomor 1 untuk Teresia Maju bersama 1. Saya Rafael. Saya Sam. Saya Bianca. Saya Imelda. Saya Oliver Tong. Saya Flora. Saya Hosen Dilon. Saya Gracia Naomi. Jangan lupa pilih nomor 1. Teresia Maju bersama 1. Saya Ibu Lucia. Jangan lupa pilih nomor 1. Teresia Maju bersama 1. Saya Benedik. Saya Alicia Yuang. Saya Casya. Saya William. Saya Adeline. Saya Steven. Saya Michael Milo Valentino. Saya Feliza. Dan saya Megan. Jangan lupa pilih nomor 1. Teresia Maju Sama 1. Hai semua, saya Bu Novi. Jangan lupa ya, dukung nomor 1. Bersama nomor 1, Teresia lebih maju. Halo semuanya, aku Bianca Audrey. Aku Vanessa. Saya Angga. Saya Alana. Saya Rishal. Saya Louis. Saya Flo. Saya Alden. Jangan lupa pilih nomor 1. Teresia Maju bersama 1. Halo, saya Kira. Jangan lupa pilih nomor 1, Teresia Maju bersama 1. Saya Arka. Dengan ini mengatakan, jangan ragu untuk memilih paslon nomor 1. Milih baju sama Ratu. Teresia Maju bersama 1. 1 ya guys ya. Halo semua, perkenalkan, nama saya Jason Ricci dari kelas 10 IPS 1, dan saya akan mencalonkan sebagai calon ketua OSIS pada periode 2022 hingga 2023. Namaku Felicia Yuwono, calon wakil ketua OSIS periode 2022-2023 nomor 2. Sebagai calon ketua OSIS, visi yang akan saya terapkan adalah untuk menjadikan OSIS SMA Santa Teresia sebagai wadah untuk menyampaikan kreativitas, inspirasi, dan juga aspirasi siswa, serta sebagai organisasi yang efektif untuk mengembangkan bakat dan juga minat siswa, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Misi kami yang pertama adalah memupuk dan terus meningkatkan semangat Serviam bagi seluruh warga SMA Santa Teresia
melalui program-program kerja OSIS yang kreatif, inovatif, dan penuh totalitas. Yang kedua adalah meningkatkan semangat dan antusiasme siswa-siswi SMA Santa Teresia dalam mengikuti setiap event sesuai dengan minat masing-masing. Dan yang ketiga adalah menjadikan era pandemi menjadi era yang baru bagi siswa-siswi SMA Santa Teresia untuk menunjukkan kreativitas dan mengembangkan bakat yang mereka miliki. Nah, sebagai calon ketua OSIS, pasti kita punya dong program-program yang nantinya akan kita jalankan. Kira-kira programnya apa aja ya? Yang pertama, yaitu ada Never Ending Journey, di mana bisa kalian wakilkan sebagai kegiatan pengganti kelas meeting supaya kalian semua tuh di rumah gak pada bosen. Dan yang kedua, ada Telegram, di mana kalian bisa gunakan sebagai wadah informasi, saluran aspirasi siswa, dan juga sebagai hiburan kalian semua. Program kerja kami selanjutnya ada See You On Top. Program ini ditujukan khusus untuk kakak-kakak kelas 12 yang sebentar lagi akan menyambut kelulusan mereka. Dan program kerja kami yang terakhir ada Show Your Love, Take Care, T-Love. Hai Teresia, jangan lupa pilih 2, Jason Felisa. Pilih nomor 2. Kunci hati bersama 2, bulan 2, pilih nomor 2. Hati bersama 2, bulan 2, pilih 2. Bulan 2, Pilih 2. pilih 2. Hai, gue Evano Prado, Ketua OSIS SMA Santa Teresia 2015-2016. Ayo kita dukung pasangan calon ketua OSIS kita yang baru, paslon nomor 2, Jason Richie dan Felicia Yuwono. Kunci hati bersama 2, bulan 2. Selamat siang, suster, bapak, ibu guru, dan karyawan, serta teman-teman sekalian. Selamat datang dalam forum Zoom Meeting SMA Santa Teresia dalam acara pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Nah, hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan nih kampanye program calon ketua dan wakil ketua serta mendengarkan debat terbuka untuk memilih siapa yang akan melanjutkan tongkat estafet kemajuan OSIS SMA Santa Teresia. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ignas Wijaya Putra selaku pemandu acara pada siang hari ini. Pemilihan umum OSIS periode 2022-2023 ini bertema Let Your Vision and Dreams Speak Through You. Tema ini memiliki makna, yaitu meningkatkan keberanian sebagai pemimpin calon pengurus OSIS dalam menunjukkan bakat dan gagasan yang mereka miliki. Namun, sebelum memulai acara, teman-teman dimohon untuk merename ID Zoom dengan format kelas, nomor, dan nama. Baiklah, kita akan mengawali pemilu OSIS 2022-2023 ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Jason Siahaja dari kelas 10 IPA 3. Kepada Jason, saya persilahkan. Suster, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang terkasih. Marilah kita bersama-sama meminta kelancaran dalam proses pemilu hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas anugerah kasih-Mu sehingga kami semua, keluarga besar SMA Santa Teresia dapat bergabung bersama untuk melaksanakan pemilu untuk pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Kami memohon berkat-Mu sehingga kegiatan pemilu ini diberikan kelancaran dan tidak terjadi hambatan sedikit pun. Kami juga memohon kepadamu, semoga pasangan calon yang akan berkampanye nanti dapat tampil secara maksimal. Dan semoga siapapun yang menjadi pasangan ketua dan wakil ketua OSIS nantinya dapat bekerja dengan baik. Semua ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santa Teresia, doakanlah kami. Santa Angela, doakanlah kami. Santa Ursula, doakanlah kami. Santa Maria dari Inkarnasi, doakanlah kami. Para martir Ursulin, doakanlah kami. Santo dan Santa Pinu kami masing-masing, doakanlah kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Jason. Selanjutnya, suster, Bapak, Ibu Guru, karyawan, dan teman-teman terkasih, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, doa pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Serviam, dan himne SMA Santa Teresia. Yang ketiga, ada kata sambutan dari Ketua OSIS. Yang keempat, ada kata sambutan dari Kepala Sekolah. Yang kelima, pidato dari masing-masing paslon.
Yang keenam, tanya jawab bersama panelis. Yang ketujuh, debat antar paslon. Yang kedelapan, pertanyaan terbuka. Yang kesembilan, pemilihan ketua dan wakil ketua. Yang ke-10, pengumuman ketua dan wakil ketua OSIS. Yang ke-11, pidato ketua OSIS. Dan kita tutup dengan doa penutup. Sekarang, marilah kita ambil sikap siap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, Serviam, dan Himne SMA Santa Teresia.
Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Oke guys, pastinya hari ini adalah hari di mana OSIS SMA Santa Teresia ini memulai chapter baru ya. Udah hampir 1 tahun teman-teman dari pengurus OSIS periode tahun lalu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Begitu banyak banget suka duka dan pengalaman dalam merealisasikan berbagai program kegiatan yang sudah dirancang dan dilaksanakan oleh pengurus OSIS, dan pastinya seru-seru banget lah ya, kita udah alami bareng-bareng ya. Sekarang, marilah kita nostalgia sedikit nih. Kita bakal saksikan bareng-bareng video recap perjalanan OSIS SMA Santa Teresia periode 2021-2022 yang telah berhasil menyelenggarakan berbagai macam program kerja dan kegiatan di SMA Santa Teresia. Selamat menyaksikan. Di hadapan Tuhan, Bapak Ibu guru dan teman-teman, saya berjanji akan menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengurus OSIS SMA Santa Teresia dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan kesungguhan hati sebagai amal bakti kepada sekolah, masyarakat, bangsa dan negara, menjunjung persatuan dan kesatuan atas dasar kekeluargaan dan semangat self-yang demi tercapainya tujuan organisasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati janji ini dengan rahmat dan berkat-Nya. Tak terasa, 1 tahun telah berlalu. Kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan dan kepercayaan dari seluruh keluarga besar SMA Santa Teresia, sehingga kami memiliki pengalaman yang tak terlupakan sebagai pengurus OSIS. Berada dalam situasi yang tak menentu, tentu kami harus banyak beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masa pandemi. Awalnya, mungkin kami merasa canggung. Tidak jarang juga kami mengalami hambatan dalam berkomunikasi dan bekerja sama. Mungkin beberapa dari kita memiliki pandangan A dan yang lain memiliki pandangan B. Tetapi karena semua itu, banyak sekali hikmah yang kami dapatkan selama 1 tahun terakhir. Posisi kami di kepengurusan OSIS tidak pernah sekalipun kami anggap sebagai jabatan, melainkan sebagai panggilan untuk melakukan pelayanan. Kami sangat bahagia bisa diberi kesempatan untuk melayani teman-teman semua. Tak hanya itu, kami merasakan indahnya kekeluargaan dan kedamaian di antara satu sama lain. Langkah bersama untuk belajar menerima, mengerti, dan menghargai. Berkat kalian, kami bisa tumbuh menjadi pemimpin yang siap mengalami jatuh bangun. Untuk teman-teman, Bapak Ibu karyawan, para guru dan wali kelas, serta Pak Albert selaku kepala sekolah, terima kasih atas pendampingan, kritik, saran, dukungan, dan antusiasmenya yang membuat kami semakin semangat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik. Tanpa dukungan kalian, kami tak mungkin bisa melangkah sejauh ini. Dan untuk seluruh teman-teman di kepengurusan OSIS 2021-2022, terima kasih sudah menjadi pejuang hebat yang bisa melangkah sejauh ini, menyukseskan berbagai macam program kerja yang telah direncanakan. Ide-ide yang telah kita tuangkan bagaikan cat yang terlukis di atas kanvas, di mana cat tersebut tidak bisa dihapus. Kini, sudah saatnya kita mengundurkan diri. Sudah saatnya pengurus OSIS periode 2022-2023 melayani dan memberi. Untuk para pejuang penerus kesuksesan OSIS SMA Santa Teresia, dukungan kami akan selalu menyertai kalian dimanapun dan kapanpun. Semangat untuk melukis goresan di kanvas baru. Kami yakin, kalian pasti bisa tumbuh bersama-sama. Percayalah, segala usaha yang akan dijalankan bersama akan menjadi inspirasi bagi seluruh warga SMA Santa Teresia. Teman-teman, jangan pernah berhenti berkarya. Dan ingat juga untuk istirahat sejenak di saat kalian merasa lelah. Seperti nasihat yang disampaikan Santa Angela, hargai setiap orang dan bertindaklah bijaksana untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Sekian dari kami, OSIS SMA Santa Teresia dalam kepengurusan periode 2021-2022.
Salam hangat dan sayang untuk seluruh warga SMA Santa Teresia. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Aku gak tau, tapi aku dengarnya kayak gini jinglenya, woy. Kita foto dulu dong. Ini rapat terakhir bukan sih? Kita foto dulu ya. Wow. Saya pasang lampu dulu ya karena gelap. Oh gitu ya, saya juga deh kali ya. Oke, dadah. Terima kasih semuanya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sudah. Wah, gimana? Setelah bernostalgia dan kegiatan-kegiatan yang udah kita lakuin bareng-bareng ya, apakah ada yang terharu atau mungkin meneteskan air mata? Jangan ya. Karena sekarang kita akan memulai kepengurusan yang baru dengan diawali dengan pesta demokrasi pemilihan ketua OSIS serta wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Caitlin Reva selaku Ketua OSIS periode 2021-2022. Kepada Kak Caitlin, saya persilakan. Baik, terima kasih Ignas. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman yang terkasih. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan karena telah mengumpulkan kita secara virtual di Zoom meeting ini dengan keadaan dan juga cuaca yang baik. Tak terasa, masa jabatan pengurus OSIS periode 2021-2022 pun telah mendekati akhir. Banyak yang telah dilalui oleh pengurus OSIS periode ini bersama-sama. Ada rapat bersama, merencanakan proyek bersama, lembur bersama, dan juga banyak suka duka lainnya yang telah kita alami bersama-sama. Saya pribadi sangat bersyukur bisa memiliki rekan pengurus OSIS seperti yang saat ini, dan juga bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan bersama-sama, apalagi di kondisi pandemi yang seperti ini. Tentunya sebuah hal yang jarang dan juga akan selalu terkenang di hati. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, akhirnya tiba juga pemilihan ketua OSIS untuk periode yang baru, yaitu untuk periode 2022-2023. Kepada Bapak Albert, Ibu Goretti, Pembina OSIS, Andrea selaku wakil dan juga Sekbid Pendidikan yang telah menyiapkan ide, serta teman-teman pengurus OSIS semuanya yang juga turut berkontribusi dalam terlaksananya pemilu OSIS tahun 2022 ini. Terima kasih karena telah mempersiapkan acara pemilu ini dengan sangat baik. Harapan saya, apapun hasilnya nanti, semua hanya demi kebaikan sekolah kita. Siapapun yang terpilih, yang terpenting adalah kita sebagai warga sekolah bisa bersinergi dan juga bisa saling mendukung satu sama lain untuk satu tujuan yang sama, yaitu demi kemajuan sekolah kita yang tercinta SMA Santa Teresia. Juga saya ucapkan semangat untuk paslon-paslon yang ada di tahun ini, Cinta Aksara, Jason Ricci, Renata Laksana, dan juga Felicia Yuwono. Semoga hari ini bisa memberikan yang terbaik, dan juga dengan hasil yang ada nanti bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan maksimal dan juga dengan sepenuh hati. Do your best and let God do the rest. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak Kerlin atas kata sambutannya. Sekarang marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Bapak Albertus Nugroho, SPD, selaku Kepala SMA Santa Teresia. Kepada Pak Albert, saya persilahkan. Terima kasih Ignas. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar? Semua sehat? Tetap sehat dan tetap bersyukur setiap hal yang kita peroleh dalam satu hari ini ya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga saya kepada Caitlin dan kawan-kawan ya yang telah luar biasa menghidupkan dinamika kegiatan di SMA Santa Teresia
dalam masa pandemi. Anda adalah tahun kedua sebagai pengurus OSIS yang melaksanakan kegiatan-kegiatan secara virtual. Tidak mudah memang, karena perlulah dibutuhkan kekreativitasan, kolaborasi, dan juga kerjasama yang luar biasa dari teman-teman pengurus OSIS maupun juga kepada seluruh peserta didik di SMA Santa Teresia. Kalau tadi kita lihat dari review kegiatan yang luar biasa telah memampukan Anda untuk bertumbuh dan berkembang ya, sebagai pahlawan-pahlawan Santa Teresia yang nantinya atau tentunya menjadi bekal ketika nanti menjadi atau berada di perguruan tinggi lanjutan. Ini bukan pengalaman yang mudah, atau pengalaman yang luar biasa dan tentunya sangat luar biasa untuk kalian. Pada saat ini kita akan melakukan pesta demokrasi untuk memilih calon relawan baru. Kalau tadi dikatakan pelayan, relawan, ya, bukan sebagai jabatan tetapi sebagai tugas yang harus diemban ya, untuk melaksanakan sebuah dinamika dalam sebuah organisasi atau sekolah. Kita hari ini akan melakukan sebuah demokrasi bersama, menentukan siapa yang akan kembali memegang obor untuk tahun berikutnya. Ya, tentunya kita semua sudah punya pilihan. Ada yang memilih nomor 1, ada yang memilih nomor 2. Tidak masalah, itu bagian daripada hak kemerdekaan Anda memilih. Ya, tentunya dan teman-teman yang berkompetisi hari ini bukan kalah atau menang yang kita cari, tetapi adalah semuanya pemenang. Tidak ada yang mau kalah kalau, apa maksud saya? Tidak ada yang bisa kalah kalau orang lain akan jadi menang. Maksud saya, yang menang pun akan mendapatkan jasa dari yang kalah. Yang kalah itu berani menang supaya temannya bisa menjadi pemenang. Ya. Nah, maka nanti setelah itu tentunya Anda merangkul yang tidak menang untuk menjadi pengurus OSIS atau ketua OSIS untuk bekerja bersama ya, sebagai bagian daripada pengurus OSIS yang akan datang. Bagi yang akan menang ataupun yang menang nanti ya kita pilih bersama. Kalau saya mengutip bacaan ataupun prakata dari Nasihat Santa Angela artikel 14 dan 15. Jangan berkecil hati apabila Anda merasa tak mampu memahami dan menjalankan semua tugas yang menjadi tuntutan tugas yang khusus itu. Yakinlah, percayalah sebulat-bulatnya bahwa Allah akan membantu Anda dalam segala hal. Ya, itu membekali Anda semuanya untuk percaya diri, kemudian juga bersemangat di dalam mengemban tugas. Bagi siapapun nanti yang terpilih, saya ucapkan selamat, dan bagi semua kita adalah selamat menjalankan pesta demokrasi. Sekian, selamat siang, Tuhan memberkati Anda semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Albert atas kata sambutannya. Langsung saja teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita akan menyaksikan kampanye dan debat terbuka dari dua kandidat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMA Teresia periode 2022-2023. Kandidat nomor 1, calon Ketua OSIS Cinta Aksara dengan pasangan calon Wakil Ketua Renata Laksana. Kandidat nomor 2, calon Ketua OSIS Jason Ritchie dengan pasangan calon Wakil Ketua Felicia Yuwono. Boleh tepuk tangan virtualnya ya teman-teman ya. Oke, kalau ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Siapa aja sih kandidat ketua dan wakil ketua OSIS SMA Santa Teresia? Pasti udah pada penasaran banget lah ya.
Langsung aja saya akan mulai dengan membacakan profil kandidat paslon nomor 1. Pasangan calon kandidat nomor 1, Cinta Aksara dari kelas 10 IPA 2 sebagai calon ketua OSIS. Cinta memiliki pengalaman berorganisasi sebagai ketua OSIS SMP Asisi periode 2019-2020, pengurus OSIS bidang 6 periode 2018-2019, sekretaris Palang Merah Remaja tahun 2018-2019, dan wakil ketua Dewan Penggalang 2019-2020. Selanjutnya ada Renata Laksana dari kelas 10 IPS 2 sebagai calon wakil ketua OSIS. Renata memiliki pengalaman sebagai pengurus OSIS SMP Santa Teresia selama 2 periode, yaitu menjabat sebagai seksi rohani periode 2018-2019 dan seksi media komunikasi periode 2019-2020. Langsung saja, marilah kita simak video dan sekaligus mendengarkan pidato dari paslon nomor 1, Cinta Aksara dan Renata Laksana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cinta Aksara Tinggartana dari kelas 10 IPA 2, kandidat ketua OSIS periode 2022-2023 nomor 1. Saya ingin berbagi pengalaman saya dalam berorganisasi. Saya pernah diberikan kesempatan untuk menjabat sebagai pengurus OSIS bidang 6 periode 2018-2019, ketua OSIS SMP Asisi periode 2019-2020, Wakil Ketua Dewan Penggalang periode 2019-2020, dan Sekretaris Palang Merah Remaja periode 2018-2019. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renata Laksana dari kelas 10 IPS 2, kandidat Wakil Ketua OSIS periode 2022-2023 paslon nomor 1. Sebelum itu, saya mau sharing sedikit dulu nih tentang pengalaman organisasi. Saya pernah menjabat 2 periode kepengurusan OSIS di SMP. Pada periode pertama, saya menjadi seksi rohani, dan pada periode kedua, saya menjadi seksi media komunikasi. Visi kami adalah mengembangkan potensi peserta didik SMA Santa Teresia dalam setiap situasi dan kondisi. Misi kami yang pertama adalah menyediakan kesempatan bagi siswa-siswi SMA Santa Teresia untuk meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Dan misi yang kedua adalah mewujudkan program kerja yang kreatif dan inovatif di SMA Santa Teresia. Ini adalah beberapa program kerja dari kami. Yang pertama ada Teres TikTok, yang kedua ada Tere in Action, yang ketiga ada The 12 Last Night, dan yang keempat ada If I Become. Saya dari Suara, jangan lupa pilih nomor 1 untuk Teresia Maju bersama 1. Saya Rafael. Saya Sam. Saya Bianca. Saya Imelda. Saya Oliver Tong. Saya Florence. Saya Kosin Dilon. Saya Gracia Naomi. Jangan lupa pilih nomor 1. Teresia Maju bersama 1. Saya Ibu Lucia. Jangan lupa pilih nomor 1. Teresia Maju bersama 1. Saya Benedik. Saya Alicia Yuang. Saya Cassia. Saya William. Saya Adeline. Saya Steven. Saya Michael Mila Valentino. Saya Feliza. Dan saya Megan. Jangan lupa pilih nomor 1. Teresia Maju Sama 1. Hai semua, saya Bu Novi. Jangan lupa ya, dukung nomor 1. Bersama nomor 1, Teresia lebih maju. Halo semuanya, aku Bianca Audrey. Aku Vanessa. Saya Angga. Saya Alana. Saya Richelle. Saya Louis. Saya Flo. Saya Aldin. Jangan lupa pilih nomor 1. Teresia Maju bersama 1.
So, saya kira jangan lupa pilih nomor 1, Teresia Maju bersama 1. Saya Arka, dengan ini mengatakan, jangan ragu untuk memilih paslon nomor 1. Milih baju sama Ratu. Teresia Maju bersama 1. 1 ya guys ya. Shalom yang terhormat suster, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang terkasih. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang telah dicurahkan sehingga kami dapat berkumpul untuk melangsungkan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMA Santa Teresia periode 2022-2023. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kami paslon nomor 1 ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan visi, misi, dan program kerja kami sebagai kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan alasan kami menggunakan tema Apple Music pada poster kami. Kami berharap berbagai kegiatan yang akan dijalankan dapat dinikmati dan selalu diingat layaknya sebuah album yang berisikan lagu-lagu yang akan selalu dikenang. Paslon nomor 1 memiliki visi, yaitu menyediakan wadah bagi siswa-siswi SMA Santa Teresia untuk menggali dan mengembangkan potensi diri dalam setiap situasi dan kondisi. Mengingat kondisi saat ini yang berubah-ubah, kami berharap siswa-siswi SMA Santa Teresia dapat terus berkembang apapun situasi dan kondisinya. Tentu untuk mencapai visi tersebut, kami membutuhkan misi. Misi paslon nomor 1 yang pertama adalah menyediakan kesempatan bagi siswa-siswi SMA Santa Teresia dalam meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Dan yang kedua, mewujudkan program kerja yang baru dan menarik di SMA Santa Teresia. Untuk memenuhi visi misi tersebut, kami memiliki beberapa program kerja. Tentunya program kerja kami berlandaskan atas core values, nilai Serpite Atamate, dan Renstra kampus kita, yaitu menjadi pemimpin yang peduli, kreatif, dan berwawasan global. Program kerja Paslon 1 antara lain ada Teres TikTok, Tere in Action, The 12 Last Night, dan If I Become. Teres TikTok membuat akun TikTok resmi SMA Santa Teresia yang berisikan konten-konten menarik dan bertujuan untuk mempromosikan sekolah. Dikarenakan menurut kami, TikTok merupakan platform media sosial yang paling efektif dan menarik dalam membantu memperkenalkan sekolah ke masyarakat luar. Tere in Action, film singkat atau musikalisasi puisi yang mengangkat masalah yang sering dijumpai kita sebagai remaja. Contohnya tentang public issue, mental health, nilai-nilai Serviam, dan lain-lain. Program ini bertujuan sebagai sarana mengembangkan bakat dan minat bagi siswa yang tertarik dalam bidang seni, khususnya perfilman dan editing. The 12 Last Night, sebagai acara perpisahan khusus untuk kakak-kakak kelas 12 yang akan lulus. Acara tersebut akan dilakukan pada malam hari secara online, akan ada games, nonton bersama, saling memberikan kesan-pesan, dan permainan lainnya. Acara malam terakhir yang menjadi penutup kisah SMA mereka. Dan program yang terakhir adalah If I Become, suatu acara yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merasakan menjadi mahasiswa. Pada kegiatan ini, siswa dapat belajar sesuai minat jurusan mereka, hingga dapat membantu mereka untuk menentukan jurusan yang akan dipilih. Dengan demikian, kami berharap visi, misi, dan program kerja kami dapat terwujudkan agar dapat membawa perubahan bagi sekolah tercinta kita, SMA Santa Teresia. Pemilu OSIS bukanlah hal baru, tidak seperti memutar dadu yang hasilnya tak menentu. Tentu kami orang-orang mampu untuk membuat Teresia maju. Dengan itu, jangan ragu untuk memilih nomor 1. Saya Cinta Aksara. Saya Renata Laksana. Sekian dari kami, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Cinta dan Renata.
atas pidatonya dan juga video perkenalan visi misi serta program kerja yang kalian rancang. Selanjutnya, pasangan calon kandidat nomor 2, Jason Ritchie dari kelas 10 IPS 1 sebagai calon ketua OSIS. Jason memiliki pengalaman menjabat sebagai pengurus OSIS selama 2 periode di SMP Santo Paulus dan saat ini merupakan salah satu tutor organisasi Gardens Growth. Felicia Yuwono dari kelas 10 IPA 3 sebagai calon wakil ketua OSIS. Felicia memiliki pengalaman menjabat sebagai pengurus OSIS selama 2 periode di SMP Marsudi Rini. Saat ini merupakan salah satu tutor organisasi Gardens Growth dan termasuk dalam anggota organisasi Misdinar Gereja. Langsung saja, marilah kita simak video dan sekaligus mendengarkan pidato dari paslon nomor 2, Jason Ritchie dan Felicia Yuwono. Halo semua, perkenalkan, nama saya Jason Ritchie dari kelas 10 IPS 1 dan saya akan mencalonkan sebagai calon ketua OSIS pada periode 2022 hingga 2023. Namaku Felicia Yuwono, calon wakil ketua OSIS periode 2022-2023 nomor 2. Sebagai calon ketua OSIS, visi yang akan saya terapkan adalah untuk menjadikan OSIS SMA Santa Teresia sebagai wadah untuk menyampaikan kreativitas, inspirasi, dan juga aspirasi siswa, serta sebagai organisasi yang efektif untuk mengembangkan bakat dan juga minat siswa, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Misi kami yang pertama adalah memupuk dan terus meningkatkan semangat Serviam bagi seluruh warga SMA Santa Teresia melalui program-program kerja OSIS yang kreatif, inovatif, dan penuh totalitas. Yang kedua adalah meningkatkan semangat dan antusiasme siswa-siswi SMA Santa Teresia dalam mengikuti setiap event sesuai dengan minat masing-masing. Dan yang ketiga adalah menjadikan era pandemi menjadi era yang baru bagi siswa-siswi SMA Santa Teresia untuk menunjukkan kreativitas dan mengembangkan bakat yang mereka miliki. Nah, sebagai calon ketua OSIS, pasti kita punya dong program-program yang nanti akan kita jalankan. Kira-kira programnya apa aja ya? Yang pertama, yaitu ada Never Ending Journey, di mana bisa kalian wakilkan sebagai kegiatan pengganti kelas meeting supaya kalian semua tuh di rumah gak pada bosen. Dan yang kedua, ada Telegram, di mana kalian bisa gunakan sebagai wadah informasi, saluran aspirasi siswa, dan juga sebagai hiburan kalian semua. Program kerja kami selanjutnya ada See You On Top. Program ini ditujukan khusus untuk kakak-kakak kelas 12 yang sebentar lagi akan menyambut kelulusan mereka. Dan program kerja kami yang terakhir ada Show Your Love, Take Care, T-Love. Hai Teresia, jangan lupa pilih 2, Jason Felisa. Pilih nomor 2. Kunci hati bersama 2, bulan 2, pilih nomor 2. Kunci bersama 2, bulan 2, pilih 2. Bulan 2, Pilih 2. Hai, gue Evan Prado, Ketua OSIS SMA Santa Teresia 2015-2016. Ayo kita dukung pasangan calon Ketua OSIS Jason Ritchie dan Felicia Yuwono. Kunci hati bersama 2, bulan 2, pilih 2. Nomor 2. Kunci hati bersama 2, bulan 2, pilih nomor 2. Kunci hati bersama 2, pilih 2. Sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan pidato Jason dan juga Felicia dari paslon nomor 2, marilah kita hening sejenak untuk menunggu sampai pukul jam 12 untuk berdoa Angelus bersama.
Suster, Bapak, Ibu Guru, dan juga teman-teman yang terkasih, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa yang jelas ini. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus, Putramu, menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Richelle. Sekarang, marilah kita mendengarkan pidato dari paslon nomor 2, Jason Ricci dan Felicia Yuwono. Selamat siang, Suster, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman terkasih yang saat ini hadir dalam ruangan virtual ini. Puji syukur atas berkat dan rahmat Tuhan, sehingga saya dan rekan saya di sini bisa hadir untuk menyampaikan sepatah dua kata. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka, sebelum saya memulai pidato, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jason Ricci dari kelas 10 IPS 1 sebagai calon ketua OSIS SMA Santa Teresia. Dan saya Felicia Yuwono dari kelas 10 IPA 3 sebagai calon wakil ketua OSIS SMA Santa Teresia. Nah, pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait visi, misi, dan juga program kerja kami, serta mengapa kalian harus memilih kami sebagai calon pemimpin kalian. Sebagai pemimpin organisasi, tentu pertama-tama kita harus menentukan tujuan dalam berorganisasi. Oleh karena itu, visi kami adalah menjadikan OSIS SMA Santa Teresia sebagai wadah
untuk menyampaikan kreativitas, inspirasi, dan aspirasi siswa, serta sebagai organisasi yang efektif untuk mengembangkan bakat dan juga minat siswa, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Sebagai wujud nyata dari visi, perlu adanya misi dalam sebuah organisasi. Misi kami yang pertama adalah memupuk dan terus meningkatkan semangat Serviam bagi seluruh warga SMA Santa Teresia melalui program-program kerja OSIS yang kreatif, inovatif, dan penuh totalitas. Yang kedua adalah meningkatkan semangat dan antusiasme siswa-siswi SMA Santa Teresia dalam mengikuti setiap event sesuai dengan minat masing-masing. Dan misi kami yang terakhir adalah menjadikan era pandemi ini menjadi era yang baru bagi siswa-siswi SMA Santa Teresia untuk menunjukkan kreativitas dan mengembangkan bakat yang mereka miliki. Nah, visi dan misi yang menjadi landasan kami dalam organisasi akan kami wujud nyatakan dalam program-program kerja yang akan kami laksanakan. Nah, program kerja kami adalah antara lain, yang pertama, ada Never Ending Journey. Nah, pada kegiatan ini, kami akan mengadakan kelas meeting dengan berbagai macam lomba yang baru dan juga lebih menarik. Kami juga akan mengadakan webinar motivasi dengan alumni Teresia. Program ini kami laksanakan sesuai dengan misi kami yang kedua dan dilandasi oleh core value Serviam, yaitu totalitas, integritas, persatuan, dan juga keberanian dalam menunjukkan bakat dan juga minat siswa. Yang kedua, ada Telegram. Nah, Telegram ini bertujuan untuk semakin meningkatkan keaktifan Instagram SMA Santa Teresia dengan berbagai macam postingan yang menarik. Kami juga akan melanjutkan kegiatan frekuensi yang sudah ada dengan menambahkan segmen yang menarik pada frekuensi itu, yaitu #ShowYourTalentsTeresians. Tak lupa, kami akan juga melanjutkan program Tere Tahu dan juga Fun Quiz pada Instagram Teresia. Program ini kami laksanakan sebagai wujud nyata dari misi kami yang ketiga. Program kerja kami yang ketiga ada See You on Top. Tujuan kami dalam program ini adalah untuk membuat acara perpisahan virtual yang berkesan bagi siswa-siswi kelas 12. Program ini kami laksanakan dengan harapan kakak-kakak kelas 12 tetap dapat merasakan perpisahan yang hangat dan indah, meskipun harus dilakukan secara daring jika kondisi masih belum memungkinkan untuk mengadakan perpisahan secara luring. Dan program kerja yang kami yang terakhir adalah Show Your Love. Program ini kami bagi menjadi 2 segmen. Yang pertama ada T-Care. Program ini bertujuan untuk mengajak siswa-siswi SMA Santa Teresia untuk lebih memperdulikan lingkungan di sekitarnya dengan memposting bentuk kepedulian terhadap lingkungan dengan #T-Care. Dan program kerja kami yang terakhir ada T-Love. T-Love adalah sarana untuk memberikan serta membuka pintu donasi yang akan dibagikan pada saat Paskah atau Natal dengan #T-Love. Program ini kami laksanakan sebagai wujud nyata core value Serviam, yaitu cinta dan belas kasih, persatuan, totalitas serta pelayanan, dengan lebih peduli terhadap lingkungan dan mencintai sesama manusia. Itulah visi, misi, serta program kerja yang akan kami jadikan acuan dan kami laksanakan dalam masa kepemimpinan kami. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Ayo cus, pilih nomor 2. 23 tanam lada. Cakep. Asal jangan tanam ganja. Cakep. Saya Jason bersama Felicia, siap bekerja untuk Teresia. Cakep. Jangan lupa nih Jas, slogan kita apa? Kunci hati bersama 2. Bulan 2, pilih 2. Oke, terima kasih Jason dan Felicia. Setelah kita menyaksikan kedua paslon memperkenalkan diri serta visi misi serta program yang mereka rancang, kita akan memasuki sesi tanya jawab bersama panelis. Pada siang hari ini, kita mengundang 3 panelis untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing kandidat. Saya akan mengundang panelis pertama dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Maria Goretti Patmi, SSI. Panelis kedua, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Maria Irmawati, MPD. Dan panelis ketiga, perwakilan OSIS periode 2021-2022, Angelina Andrea dari kelas 11 IPA 1. Selamat siang Bu Goretti, selamat siang Bu Maria, selamat siang Kak Andrea. Selamat siang Ignas, selamat siang. Gimana kabarnya, sehat ya?
Puji Tuhan. Udah siap memberikan pertanyaan untuk para kandidat? Tentu siap. Oke. Sekarang saya akan membacakan alur berjalannya sesi tanya jawab bersama panelis kali ini. Para kandidat akan diberi waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu akan dimulai pada saat kandidat menjawab pertanyaan dari panelis. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Wakil Kesiswaan Ibu Goreti. Kepada Ibu Goreti, saya Bu Goreti sama Bu Maria lebih kritis siapa? Silakan Bu. Oke, terima kasih Ignas. Selamat siang Pak Albert, selamat siang Bapak Ibu Guru, selamat siang teman-teman dan juga pengurus OSIS yang lama dan yang baru, serta paslon 1 dan 2. Ibu akan memberikan pertanyaan untuk paslon 1 dan 2. Pertanyaannya adalah seperti ini. Menurut paslon 1 dan 2, hal-hal apa yang menjadi keunggulan SMA Santa Teresia? Jika Anda terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, upaya apa yang Anda akan lakukan supaya SMA Santa Teresia semakin dikenal dan dekat di hati masyarakat? Silakan untuk menjawab. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami, paslon nomor 1, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik, salah satu program kami adalah Teres TikTok, di mana TikTok sendiri merupakan platform untuk masyarakat bisa melihat SMA Santa Teresia. Oleh karena itu, salah satu upaya kita untuk membuat inovasi kepada SMA Santa Teresia dan mengenalkan SMA Santa Teresia ke masyarakat adalah menggunakan platform ini. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin saya bisa menambahkan dari jawaban Cinta. Menurut saya keunggulan Tere pasti banyak banget ya. Dan salah satu program kami yang Teres TikTok tersebut, kami bisa menunjukkan keunggulan Teresia itu menurut lewat Teres TikTok tersebut. Jadi untuk barista, untuk suatu organisasi lainnya dan juga banyak komunitas-komunitas lain di dalam Teresia sendiri bisa dikenalkan lagi melalui Teres TikTok. Jadi itu aja sih Bu dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Cinta dan juga Renata. Berikutnya untuk paslon 2, dipersilakan. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Ibu. Tadi kan Ibu menanyakan hal-hal yang menjadi keunggulan Santa Teresia kan. Dan juga upaya apa sih yang kira-kira tuh membuat Teresia lebih semakin dikenal. Pastinya prestasi SMA Teresia tuh banyak banget kan, seperti kata Renata tadi. Upaya supaya Teresia tuh semakin dikenal, kami tuh juga ada menggunakan program T-Care dan juga T-Love. Sebenarnya kalau misalnya ditanya, T-Care itu apa sih? Dari kata care sendiri itu peduli. Peduli terhadap apa? Peduli terhadap lingkungan kita, gitu kan. Sebenarnya T-Care ini ditujukan untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Dan kalau T-Love, love sendiri itu artinya cinta. Jadi cinta itu kita lebih cinta terhadap orang-orang di sekitar kita, supaya kita juga bisa membangun antusiasme siswa-siswi menjadi lebih baik dan lebih ingin berbagi terhadap sesama kita. Itu Bu. Mungkin Felicia ada tambahan? Oke Bu, izinkan saya untuk menambahkan dari jawaban Jason tadi. Menurut saya dari sekian banyak keunggulan Santa Teresia yang kami soroti di sini adalah core value Serviam. Core value Serviam ini kita jadikan sebagai landasan kita dalam membuat program. Program-program kami juga berdasarkan dengan core value Teresia. Seperti contohnya yang dijelaskan oleh Jason, T-Care dan T-Love itu berlandaskan core value Serviam seperti cinta dan belas kasih, pelayanan, totalitas, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Jason dan Vanessa. Tetap semangat untuk paslon 1 dan 2, berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kembali ke Ignas. Terima kasih. Baiklah, itu dia jawaban dari kedua paslon untuk pertanyaan dari panelis pertama, Ibu Goreti. Selanjutnya, saya persilahkan kepada panelis kedua, Ibu Maria Irmawati. Kepada Ibu Maria, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ignas. Selamat siang, Cinta, Renata, Jason, Richie, dan
Siapa? Oh, Felicia. Ya, baik. Kalian adalah pemimpin yang terpilih ya sebagai duta untuk SMA Santa Teresia. Nah, sebagai pemimpin untuk teman-teman se-SMA Santa Teresia, tentunya kalian harus bisa menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Nah, di tahun ajaran 2021-2022 ini banyak sekali perubahan-perubahan yang kita hadapi dalam segala hal, termasuk proses belajar. Dan tahun ajaran yang akan datang, saat program kerja kalian akan berjalan, kita pasti akan menghadapi perubahan-perubahan lagi. Nggak tahu perubahannya akan seperti apa. Mulai dari yang sederhana, bahkan sampai yang krusial, yang benar-benar membuat kita akan menjadi canggung. Bahkan mungkin tidak nyaman, seperti itu ya. Nah, SMA Santa Teresia sampai saat ini masih dianggap sebagai salah satu sekolah yang layak untuk menjadi pilihan pertama. Ya. Nah, semua keunggulan yang dimiliki itu menjadi hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan untuk setiap orang tua ataupun anak-anak mereka yang akan menjadi siswa di SMA Santa Teresia ini. Hal yang keunggulan yang utama yang bisa dilihat dengan sangat jelas itu adalah dari kualitas siswanya, bahkan juga lulusannya, begitu ya. Nah, sampai saat ini kita masih benar-benar memerlukan totalitas dan integritas dalam hal belajar. 90% kegiatan belajar kita semuanya adalah daring, bahkan dengan cara yang mandiri, seperti itu. Saya sangat tidak meragukan totalitas dan integritas kalian sebagai pemimpin yang saat ini sudah hadir di sini dan terpilih. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan, melalui program-program kalian semua, ya baik paslon 1 maupun paslon 2, bagaimana Anda akan memimpin seluruh siswa SMA Santa Teresia ini untuk bisa tetap punya totalitas dan integritas dalam belajar, sehingga keunggulan SMA Santa Teresia yang tercermin melalui siswanya itu tetap bisa dilihat oleh masyarakat luas. Ya, karena tadi dari paslon 1 dulu, sekarang Bu Maria mau dengar dari paslon 2, baru dilanjutkan ke paslon 1. Silahkan. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya coba jawab pertanyaan Ibu ya. Kan tadi Ibu menjelaskan kalau misalnya Teresia punya banyak keunggulan, tapi masih butuh nih ditegaskan lagi semangat totalitas dan juga integritasnya. Nah, SMA Teresia kan emang masih jadi favorit kan di kalangan orang tua karena masih memiliki kualitas siswa yang baik gitu kan. Nah, kita tuh sebenarnya gimana caranya buat siswa-siswa itu tetap masih bisa memiliki semangat tersebut juga supaya keunggulan Teresia tuh nggak turun gitu kan. Nah, kita tuh sebagai pemimpin harus memiliki atau menjadi. Sebenarnya pertama tuh kita mesti memiliki dulu semangat totalitas tersebut kan. Kalau misalnya kita pun punya, pasti mereka pun juga bisa ikut tertular gitu. Kita juga sebagai calon ketua OSIS dan juga calon wakil ketua OSIS harus menjadi contoh yang baik bagi teman-teman yang lain juga. Gitu Bu, jawaban dari saya. Mungkin Felicia ada yang mau ditambahkan? Oke, baik. Saya akan menambahkan jawaban dari Jason. Sebagai seorang pemimpin di masa pandemi ini, tentu ada banyak perubahan yang terjadi, dan sebagai seorang pemimpin, yang pertama diperlukan itu adalah fleksibilitas sebagai seorang pemimpin. Jadi, kita harus mudah beradaptasi terhadap segalanya, terhadap kendala baru, sehingga kita bisa beradaptasi dan mengatasi semua permasalahan yang terjadi di masa pandemi ini. Sehingga kualitas Santa Teresia tetap bisa terjaga, dan anak-anak Teresia tetap memiliki semangat totalitas dan integritas yang tinggi. Itu saja jawaban dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Jason dan Felicia. Silahkan berikutnya Cinta dan Renata. Baik, mungkin saya bisa menjawab pertanyaan dulu untuk paslon 1. Tadi Ibu sempat bilang kalau misalnya salah satu keunggulan Teresia adalah dari lulusan. Dan menurut saya untuk mempunyai lulusan terbaik juga pastinya kita mau ya punya alumni yang nanti sarjananya bagus ataupun ya pasti sesuai minatnya mereka toh. Jadi salah satu program kami yaitu If I Become. Dalam program itu kami akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merasakan menjadi mahasiswa. Jadi pada kegiatan ini siswa dapat belajar sesuai minat jurusan mereka dan pastinya membantu mereka untuk
menentukan jurusan yang akan dipilih. Jadi pastinya di sini ini adalah suatu kesempatan untuk membantu mereka untuk memilih jurusan mana yang paling tepat, karena menurut saya sekarang banyak banget dari teman-teman saya yang masih bingung dengan minat jurusan mereka. Jadi ini adalah salah satu program yang bisa membantu Teresia untuk lebih maju dan mempunyai lulusan terbaik pastinya. Mungkin Cinta ada tambahan? Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Renata. Menurut saya, untuk integritas dan totalitas, sebagai pemimpin, kita harus bisa mencerminkan nilai-nilai tersebut terlebih dahulu. Nah, menurut saya, seseorang akan menjadi totalitas dalam melakukan apa kegiatannya saat mereka mencintai kegiatan itu. Oleh karena itu, saya dan Renata ingin melakukan refleksi atau kuesioner sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Tidak harus lewat Google Form, karena mungkin teman-teman kayak, bosen Google Form terus. Kita bisa menggunakan platform sosial media yang kita miliki untuk mendengar saran dan aspirasi yang dimiliki oleh teman-teman kita. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Jason dan Felicia, juga Cinta dan Renata. Jawaban kalian akan meyakinkan kami semua untuk memilih Anda sebagai pemimpin di tahun yang akan datang. Terima kasih, saya kembalikan Ignas. Terima kasih Bu Maria. Oke deh. Tadi kita udah mendengar ya pertanyaan dan juga jawaban yang disampaikan dari para panelis untuk para kandidat ketua dan calon wakil ketua OSIS. Sekarang para kandidat akan menjawab pertanyaan yang disampaikan langsung oleh perwakilan OSIS periode tahun 2021-2022, yaitu dari Kak Angelina Andrea selaku Wakil Ketua OSIS SMA Santa Teresia periode tahun 2021-2022. Kepada Kak Andrea, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ignas. Selamat siang Suster, Bapak Albert, Bapak Ibu Guru, Cinta, Renata, Jason, Felicia, serta teman-teman yang terkasih. Pada kesempatan ini, saya akan bertanya kepada masing-masing paslon dengan pertanyaan yang sama. Menurut kalian, apa arti keberhasilan dalam kepengurusan OSIS, dan apa saja yang menjadi indikator keberhasilan tersebut? Mengingat kita masih dalam era pandemi. Kepada paslon 1 terlebih dahulu, saya persilahkan. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Kak Andrea. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang Kakak berikan. Menurut saya, indikator keberhasilan kami dalam pengurus OSIS adalah ketika kegiatan kami dinikmati dan dapat membawa nilai-nilai yang positif kepada seluruh murid-murid. Sekian jawaban dari saya. Izinkan saya untuk menjawab lagi. Menurut saya, salah satu untuk keberhasilan yaitu pastinya ada komunikasi dan kerjasama antar pengurus OSIS pastinya. Jadi, kita harus tingkatkan itu dan semoga semua visi, misi, dan program kami bisa terjalankan dengan baik. Terima kasih. Izinkan saya menambahkan, seperti yang di pidato sebelumnya saya katakan, bahwa kami memilih Apple Music sebagai tema poster kami. Nah, karena itu kami menginginkan agar setiap kegiatan yang kita lakukan dapat selalu diingat dan dikenang oleh murid-murid SMA Santa Teresia. Itulah indikator kesuksesan menurut kami, ketika murid-murid dapat menikmati itu semua dan menjadi kenangan yang indah dan berbekas di hati murid-murid. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon 1. Sekarang kepada paslon 2, saya persilakan menjawab dengan pertanyaan yang sama. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Ci Andrea. Saya akan mencoba menjawab. Arti keberhasilan menurut saya itu ketika kita tuh berhasil menjalankan program-programnya. Namun indikatornya tuh adalah seperti misalnya murid-murid tuh ikut berpartisipasi, ingin berpartisipasi dari dalam diri sendiri. Mereka juga nggak terpaksa gitu kan, dan mereka tuh yakin mau gitu untuk berpartisipasi dalam program kami. Dan juga program kami tuh jika mereka ingin berpartisipasi, pastinya kita juga berasa tuh, oh ternyata program yang kami buat itu bermanfaat bagi murid-murid. Itu menjadi salah satu indikator sih bagi saya bahwa itu berhasil gitu. Itu jawaban dari saya. Mungkin Felicia ada mau ditambahkan? Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Jason. Menurut saya arti dari keberhasilan sendiri dalam program ini, kecuali yang tadi disebutkan oleh Jason bahwa program itu terlaksana dengan baik,
Keberhasilan menurut saya adalah ketika siswa-siswi juga happy mengikuti program-program yang kami rancangkan, dan juga mendapatkan nilai positif, dan tujuan kami pun tercapai bagi siswa-siswi untuk mengikuti program tersebut. Selain itu, untuk indikator keberhasilan tersebut adalah kerjasama yang baik antar OSIS. Tentunya suatu hal yang baik juga tidak mungkin dilakukan secara sendiri, perlu adanya kerjasama untuk menciptakan hasil yang lebih baik dan maksimal lagi. Itu saja jawaban dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari kedua paslon. Sekarang waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ignas. Baiklah, terima kasih Kak Andrea dan juga terima kasih para kandidat yang sudah menjawab dengan maksimal ya. Semoga jawaban tadi bisa memperyakin para teman-teman SMA Santa Teresia untuk memilih siapa nanti yang bakal menjadi ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Baiklah, untuk meyakinkan lagi nih, sekarang adalah saatnya kita menyaksikan kedua paslon memberikan pertanyaan, beradu pendapat, dan mengkritisi mengenai program yang sudah dibentuk oleh masing-masing kandidat. Karena sekarang adalah sesi debat. Sebelum saya membacakan aturan, debat akan berlangsung pada hari ini, saya mohon kepada kedua kandidat untuk mendengarkan dengan baik-baik dan seksama. Aturan debat yang pertama. Pasangan calon diberikan waktu untuk bertanya kepada kandidat lainnya selama 1 menit. Yang kedua, kandidat diperbolehkan menjawab pertanyaan selama 2 menit. Yang ketiga, pertanyaan yang diberikan kepada antar kandidat hanya seputar program kerja dan visi misi. Yang keempat, kandidat tidak diperkenankan untuk memotong pembicaraan saat kandidat lain sedang berbicara. Dan yang kelima, waktu dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Pada sesi debat ini, paslon dipersilakan untuk mempertanyakan program yang sudah dibentuk oleh paslon lawan selama 1 menit, lalu paslon lawan dipersilakan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan dari paslon selama 2 menit. Setelah paslon lawan menjawab, silakan paslon menanggapi atau menentangnya lagi selama 2 menit, dan terakhir, paslon lawan dipersilakan untuk menanggapinya lagi selama 2 menit dan sebaliknya. Saya ingin bertanya kepada kedua paslon, apakah sudah dimengerti peraturan yang akan berjalan pada sesi debat kali ini? Dimengerti, terima kasih. Dimengerti, terima kasih. Baiklah. Tanpa berlama-lama lagi, kepada paslon 2 dipersilakan untuk memulai sesi debat yang pertama dengan memberikan pertanyaan kepada paslon 1 terkait visi misi dan juga program yang telah dirancang. Dan paslon 2, saya persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk kami memberikan pertanyaan kepada paslon 1. Pertanyaan kami untuk paslon 1 adalah, dalam video kampanye kalian menjelaskan salah satu program kalian yang berjudul If I Become, sebagai suatu acara di mana peserta didik berlatih menjadi seorang mahasiswa sesuai dengan minat dan jurusan mereka. Nah, pertanyaan kami, bagaimanakah cara kalian membuat kita benar-benar merasa sebagai mahasiswa? Sedangkan kita sendiri ini masih belum tahu kehidupan mahasiswa itu bagaimana. Itu saja pertanyaan dari kami, terima kasih. Itu dia pertanyaan dari paslon nomor 2. Apakah paslon 1 sudah mengerti pertanyaan yang disampaikan oleh paslon nomor 2? Dimengerti. Baik. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, mungkin saya bisa. Terima kasih Felicia untuk pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Untuk program If I Become, di hari itu peserta didik bisa merasakan menjadi mahasiswa karena pada program itu akan ada jurusan-jurusan yang misalnya diajarkan oleh suatu dosen, ataupun mungkin kita bisa menggunakan alumni yang memang sudah sarjana, misalnya hukum atau dokter misalnya, dan habis itu mereka akan mengajarkan kita pada hari itu. Jadi pada saat itu kita ada kesempatan untuk belajar sesuai jurusan-jurusan yang kita minati gitu. Jadi mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, izinkan saya menambahkan dari pertanyaan Felicia mengatakan bahwa gimana sih kalian akan
menunjukkan gimana kita menjadi mahasiswa, sedangkan kita belum tahu nih mahasiswa kayak gimana. Nah, itu adalah tujuan dari If I Become sendiri, untuk murid-murid mengetahui kayak gimana sih kehidupan mahasiswa, dan seperti yang dikatakan sebelumnya, alumni-alumni SMA Tere itu keren-keren banget, jadi kita percaya bahwa alumni-alumni pasti bersedia dan juga murid-murid pasti akan merasakan dampak efektifnya untuk di kemudian hari, terutama untuk kakak-kakak kelas 12 yang pastinya ingin memilih jurusan-jurusan tertentu. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih. Baiklah, itu dia jawaban dari paslon nomor 1. Dan sekarang adalah waktunya paslon nomor 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 1. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih atas jawabannya Renata dan juga Cinta. Tanggapan dari saya adalah, jadi sebenarnya apakah realisasinya itu tuh kita diberi kesempatan seperti simulasi belajar di kampus atau bagaimana? Sekian pertanyaannya, tanggapannya. Oke, dan sekarang adalah waktunya paslon nomor 1 untuk menanggapi lagi tanggapan dari paslon nomor 2. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Izinkan saya menjawab terlebih dahulu. Terima kasih Jason atas tanggapannya. Iya, betul. Kami akan merasakan, murid-murid akan merasakan rasanya menjadi mahasiswa, nanti diajarkan topik-topik utama dan basic mengenai jurusan-jurusan yang nanti dipilih oleh murid. Seperti itu jawaban dari saya. Ya, saya mungkin penjelasan Cinta udah jelas, jadi terima kasih. Baiklah, sudah cukup tanggapan dari paslon nomor 1? Oke. Itu dia akhir dari debat bagian pertama. Dan sekarang untuk bagian kedua, saya persilakan paslon nomor 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 2. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk paslon 1 mempertanyakan kepada paslon 2. Setelah melihat lebih lanjut mengenai program kerja paslon nomor 2, kami menemukan banyak persamaan dengan program kerja sebelumnya. Oleh karena itu, kami ingin bertanya, apakah paslon nomor 2 yakin bahwa program kerja ini dapat membawa suasana baru bagi SMA Santa Teresia, dan apa inovasi yang paslon nomor 2 tawarkan? Sekian, terima kasih. Itu dia pertanyaan dari paslon nomor 1. Apakah sudah dimengerti oleh paslon nomor 2? Dimengerti. Baiklah. Waktu menjawab 2 menit, dimulai dari sekarang. Pertama-tama, terima kasih Renata atas pertanyaannya. Mungkin program-programnya mungkin emang kebanyakan sama ya, kalau dilihat-lihat. Tapi inovasinya itu kami lebih menerangkan kepada Telegram sih. Telegram dan juga Show Your Love. Karena di Telegram ini kami juga menambahkan adanya bisa supaya siswa-siswa itu bisa menampilkan bakat-bakat mereka juga di hashtag Show Your Talent Teresians. Nah, di situ itu sebenarnya kita juga bisa menjadikan aspirasi juga di Telegram itu. Jadi kan kalau dulu mungkin aspirasinya itu lewat line gitu kan. Nah, sekarang kita juga bisa nih lebih mudah juga kayak tadi yang Cinta omong di awal, itu sebenarnya kan kita bisa menggunakan sosial media kita sekarang gitu. Jadi bakal bisa lebih mudah. Dan juga untuk Show Your Love itu kan kita ada T-Care dan juga T-Love. T-Care itu sebenarnya kan yang tadi saya bilang untuk lebih meningkatkan antusias warga Teresia supaya mereka tuh bisa untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan juga lebih cinta terhadap orang-orang sekitarnya, jadi lebih peduli gitu untuk menambahkan kepedulian mereka. Sekian jawaban dari saya, mungkin Felicia ada mau ditambah? Oke, baik, terima kasih. Tambahan dari saya, cuman kami melakukan program-program kerja yang mirip dengan program-program kerja dari program sebelumnya, karena kami juga merasa bahwa program-program kerja yang keren yang sudah dirancang oleh kakak-kakak kelas di atas juga harus diteruskan dan dikembangkan lagi menjadi program kerja yang lebih baik lagi. Terima kasih. Itu dia jawaban dari paslon nomor 2 sudah cukup. Dan sekarang waktunya paslon nomor 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, izinkan saya menanggapi. Jason berkata sebelumnya bahwa Show Your Love itu menunjukkan sisi cinta kasih dari siswa-siswa SMA Santa Teresia. Nah, di tengah era pandemi seperti ini, kita kan memiliki batasan-batasan, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh jauh-jauh, dan lain-lain. Menurut kalian, apakah itu efektif untuk era pandemi seperti ini? Sekian tanggapan dari saya. Ada tanggapan tambahan dari Renata?
Oke, saya akan menambahkan jawaban dari Cinta. Tadi Felicia mengatakan kalau misalnya program-program sebelumnya memang OSIS udah keren-keren gitu ya. Kita pun paslon 1 sangat setuju kalau bahwa program-program OSIS tahun 2021-2022 sangatlah keren-keren. Tapi di sini menjadi pemimpin itu harus berani. Dan menurut kami salah satu cara kita menunjukkan bahwa kita adalah pemimpin yang berani adalah kita mau membuat suatu program kerja yang pastinya jauh lebih menarik, jauh lebih kreatif dan inovatif untuk kemajuan SMA Santa Teresia pastinya. Dan untuk Telegram, mohon maaf, tapi menurut saya Telegram sudah ada, yaitu pasti Teresia Instagram udah ada, dan itu adalah alasan mengapa kita ingin menambahkan TikTok official buat SMA Santa Teresia, karena menurut kami TikTok jauh lebih efektif untuk memperkenalkan SMA Santa Teresia ke masyarakat luar. Terima kasih. Itu dia tanggapan dari paslon nomor 1. Sekarang silakan paslon nomor 2 untuk menanggapi paslon nomor 1. Terima kasih. Silakan, waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih tanggapannya dari Renata dan juga Cinta. Saya akan menjawab dulu dari tanggapannya Cinta ya. Kan tadi dia menanyakan kalau show your love itu kan sebenarnya mungkin menurut Cinta kurang efektif gitu kan di lingkungan pandemi gini sekarang. Sebenarnya kalau mau berbagi itu kan kita juga bisa berbagi mulai dari lingkungan keluarga terlebih dahulu. Kalau misalnya kita udah bisa berbagi nih dari lingkungan keluarga, kita juga bisa berbagi misalnya menggunakan Gojek atau apapun itu masih bisa terlaksana. Menurut saya itu masih lumayan efektif kalau untuk show your love, karena sebenarnya sih tergantung pada diri kita sendiri aja. Jika kita mau pasti kita bisa gitu kan berbagi terhadap sesama juga. Dan untuk pertanyaan Renata mungkin menurut saya emang mungkin TikTok lebih efektif sekarang karena kan orang-orang lebih banyak pakai TikTok gitu kan. Cuman menurut saya juga Instagram itu kan sebenarnya juga termasuk salah satu sosial media yang lumayan terkenal dan banyak juga orang yang memakainya. Dan mungkin kalau seperti kayak menyalurkan aspirasi gitu di TikTok mungkin menurut saya rada sulit ya buat menyalurkan aspirasi gitu. Jadi menurut saya untuk menyalurkan aspirasi dan juga sebagai wadah informasi kita juga bisa menggunakan Instagram buat lebih mudahnya seperti itu. Dan juga kami ingin mengefektifkan gitu kan Instagramnya biar nggak terlalu jarang terkenal gitu. Jadi kita bisa lebih mengekspos Teresia gitu. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, saya rasa jawaban dari Jason sudah lengkap. Terima kasih. Baiklah, itu dia tadi debat dan antara paslon 1 dan paslon 2. Gimana? Tegang pasti ya. Saya juga tegang tadi nontonnya ya. Semoga debat tadi dan juga pertanyaan dari para panelis bisa meyakinkan pilihan kalian untuk nanti pilih siapa nih untuk jadi ketua dan wakil ketua OSIS SMA Teresia periode 2022-2023. Oke, supaya kalian lebih yakin lagi nih, tadi kan udah ada debat tanya jawab dari para guru dan juga perwakilan OSIS nih. Nah, sekarang kita akan masuki sesi 2 tanya jawab, yaitu pertanyaan terbuka dari teman-teman SMA Santa Teresia. Akan diberikan 3 kesempatan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada para kandidat paslon caketos dan cawaketos. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan menuliskan nama dan kelas di kolom komentar. Lalu, setelah disebutkan namanya oleh saya, maka teman-teman baru diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan secara lisan dengan on mic dan on cam. Udah jelas ya guys ya? Jadi kalau ada yang mau nanya, langsung aja tulis nama dan juga kelas di chat, nanti saya panggil dan baru boleh menyampaikan pertanyaan. Aduh, masa nggak ada sih pertanyaan nih? Harus ada dong, supaya lebih yakin, ya nggak? Pertanyaan apa aja, pokoknya tentang visi misi program kedua paslon, silahkan ditanyakan.
Masih belum ada juga. Waduh, 408. Oh, ada. Dari Kamira dari kelas 12 IPS 1. Mungkin boleh di spotlight oleh panitia. Sampai. Oke, Kamira, silahkan pertanyaannya. Halo, jadi aku mau nanya buat kedua paslon, kan kalian dua-duanya punya program untuk kelas 12 ya? Aku mau nanya apa keunggulan dari masing-masing program kalian dan kenapa menurut kalian itu program kalian lebih unggul daripada saingan kalian dan keuntungannya buat kelas 12 itu ada apa aja? Itu dia pertanyaannya. Apakah kedua paslon sudah mengerti pertanyaan dari Kamira? Mengerti. Oke, silakan dijawab dari paslon nomor 1. Baik, terima kasih Kamira atas pertanyaannya. Menurut saya keunggulan dari program untuk kelas 12 adalah kita akan melakukan acara tersebut di malam hari, di mana itu terdiri atas games, dress up, dan lain-lain yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan menurut saya, untuk farewell party, menurut saya yang paling efektif adalah dengan meningkatkan kebersamaan dan persatuan antar satu sama lain, sehingga nantinya akan selalu diingat dan dapat dikenang oleh seluruh murid. Terima kasih. Mungkin saya mau menambahkan jawaban dari Cinta. Jadi, mengapa kita buat suatu program itu pada malam hari, terus juga ada games, dan menurut kami itu belum pernah dilakukan, dan karena memang keadaan ini tidak memungkinkan untuk ada farewell party offline, jadi kita membuat ini secara online. Jadi ada games, ada mungkin ngasih kesan pesan satu sama lain, nonton video bareng, jadi bakalan tetap seru walaupun online. Jadi ya, sekian jawaban dari paslon 1, terima kasih. Oke, sekarang waktunya paslon 2 untuk menjawab pertanyaan Kamira. Silakan. Oke, terima kasih Kamira sebelumnya untuk pertanyaannya. Keunggulan kami pada program kami yang ditujukan untuk kakak-kakak kelas 12 adalah ada sesi di mana kakak-kakak kelas 12 bisa saling menyatakan perasaannya selama 3 tahun bersama. Walaupun memang sekitar udah hampir 2 tahun ini semua online kan. Meskipun memang nggak bisa dilakukan, seandainya tidak bisa dilakukan secara offline perpisahannya, namun tetap bisa meninggalkan kenangan yang indah buat kakak-kakak kelas 12. Selanjutnya mungkin bisa ditambah oleh Jason. Ya, saya mau ingin menambahkan sedikit. Mungkin keunggulan dari kami juga, kami tuh ingin memberikan perpisahan juga yang berkesan buat kakak-kakak kelas 12. Karena kan udah 3 tahun nih sekolah di Theresia kan. Jadi kita akan mencoba untuk membuat acaranya tuh semenarik mungkin dan juga nggak boring banget buat kakak-kakak kelas 12 gitu, supaya lebih berkesan. Sekian jawaban dari paslon 2. Terima kasih. Oke, itu dia jawaban dari kedua paslon. Apakah Kamira sudah puas dengan jawabannya? Boleh ngasih pertanyaan lanjutan? Boleh. Untuk kedua paslon, kalau misalnya tujuannya kan udah tahu ya pasti yang kayak buat farewell, kita kayak kangen satu sama lain dan lain-lain. Kalau buat tujuannya menurut saya itu udah jelas. Cara ngelakuinnya, bukti konkret yang akan kalian lakuin itu apa? Cara ngerealisasi ini. Karena biasanya kalau misalnya kayak gini tuh lebih gampang buat planningnya, tapi buat ngerealisasinya susah. Plus kalian kan termasuk baru di sini ya, maksudnya kita kan di sini udah 3 tahun juga, sementara kelas 12 itu banyak satu angkatan. Mungkin kita lebih milih masing-masing perpisahan sendiri-sendiri, atau misalnya sama teman-teman terdekat. Kenapa harus dari OSIS? Apa yang bisa kalian kasih lebih buat kita sehingga kita mau ikut program kalian untuk perpisahan? Oke. Waktu menjawab diberikan kepada paslon nomor 2 terlebih dahulu. Silakan menjawab. Saya ingin menjawab pertanyaannya ya. Mungkin kan tadi yang seperti Cimiranda bilang kayak kenapa kita nggak sendiri-sendiri aja sih gitu kan perpisahannya. Menurut saya sih lebih baik dengan OSIS. Kenapa? Karena dengan OSIS ini kan kita jadi bisa bersama-sama dengan juga bersama dengan guru-guru. Jadi menurut program kami yang tadi Felicia ngomong juga, kan kita di sini merencanakan supaya bisa sharing gitu kan keluh kesah kalian gimana-gimana, ngobrol-ngobrol. Mungkin juga karena dengan ada OSIS begini, kita bisa menambahkan dengan kayak misalnya curhat antara murid-murid itu curhat gitu kan, kayak kira-kira tuh guru-guru mungkin kurangnya apa atau gimana gitu kan. Jadi ya sekalian juga kalian bisa sharing nih selama 3 tahun tuh gimana sih pengalaman-pengalamannya. Mungkin juga buat guru-guru kan, jadi bisa kalian bisa lebih akrab dan juga lebih saling mengenal gitu kan.
Mungkin dari Felicia ada yang bisa ditambahkan? Oke, menurut saya jawaban dari Jason sudah lengkap. Terima kasih. Baiklah, itu dia jawaban dari kedua paslon. Semoga jawabannya sudah tercukupi ya Kamira ya. Oke, langsung saja nih kita ke partisipan kedua. Ada dari guru nih, nggak apa-apa ya. Ada dari Pak Otin dari kelas ruang guru. Oke, silakan Pak Otin dipin dulu dari Alman Nitya ya. Maaf, Halo Ignas. Pak Otin. Maaf, Ignas. Tadi kita belum Ya. menjawab pertanyaan dari Kamira. Oh, belum ya? Oh iya. Maaf. Oke. Pak Otin, maaf ya Pak Otin. Dipending dulu ya Pak Otin ya. Oke, siap. Oke, sekarang Cinta dan Renata silakan menjawab pertanyaan dari Kamira tadi. Sorry ya. Baik, terima kasih Kamira atas tanggapannya. Dari sudut pandang kami melakukan hal ini sebagai bentuk kepedulian dan hormat serta saling di kelas 12. Nah, yang membuat spesial adalah karena pasti kita harus memastikan dulu nih sama kakak kelas 12, kalian maunya seperti apa sih perpisahannya. Jadi kita bisa membuat kegiatan itu sesuai dengan yang kalian inginkan. Jadi kalian pasti lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan OSIS. Terima kasih. Ya, saya nggak ada yang ditambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi ya, paslon 1 ya, atas kesalahan saya ya. Oke, lanjut tadi ke pertanyaan kedua yang tadi dipending. Pak Otin, silakan Pak Otin. Baik, terima kasih Ignas atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit bertanya ya kepada paslon Ketua OSIS SMA Santa Teresia ya, ada 2 paslon. Ini pertanyaan yang akan saya sampaikan ini untuk kedua paslon ya. Jadi begini ya, program-program yang kalian sampaikan tadi itu luar biasa ya, bagus ya, inovatif juga ya. Tapi sifatnya masih untuk umum ya, untuk maksudnya umum itu di luar organisasi OSIS kalian sendiri gitu ya kan. Untuk kakak tingkat kelas 12, untuk kelas 11 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang saya tanyakan di sini bagaimana kedua paslon ini ya nantinya jika terpilih baik paslon 1 maupun paslon 2 ya. Gitu ya. Mengembangkan organisasi OSIS itu sendiri ya kan. Karena begini teman-teman ya, dalam memimpin sebuah organisasi itu kan banyak sekali nantinya problem ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Nah, bagaimana kalian mengembangkan organisasi ini tetap solid gitu ya, tetap solid dan nantinya bisa menjalankan semua program yang sudah kalian rencanakan gitu ya. Itu yang pertama. Silakan dijawab dulu. Silakan dijawab dari paslon nomor 1. Silakan. Baik, terima kasih Pak Otin untuk pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Menurut paslon 1, untuk keberhasilan dan kerjasama antar organisasi kepengurusan OSIS, pastinya perlu komunikasi yang baik. Jadi, di dalam kepengurusan OSIS, pasti kita harus tingkatin komunikasi dan juga masukan-masukan dari kepengurusan OSIS dan dari pengurus-pengurus OSIS lainnya. Dan untuk jadi ketua dan wakil ketua OSIS, kita bukan menjadi orang yang untuk nyuruh-nyuruh aja untuk mimpin, tapi di situ kita juga bisa saling bantu, saling kerjasama satu sama lain, dan juga walaupun misalnya ada sekbid tertentu, tapi menurut saya itu tidak jadi patokan untuk kayak Anda tuh kerjain ini aja, tapi kita bisa sama-sama untuk saling komunikasi, saling kerjasama, dan bangun persatuan di dalam kepengurusan OSIS. Terima kasih. Cukup jawaban dari paslon nomor 1. Baik, izinkan saya menambahkan. Menurut saya, OSIS sendiri merupakan salah satu bentuk dari pelayanan kami untuk sekolah kami. Dan salah satu cara agar kami dapat tetap solid adalah kami mengingat hal tersebut, bahwa kita di sini untuk melayani, bukan dilayani. Terima kasih. Oke, sekarang waktu menjawab untuk paslon nomor 2, dipersilakan dari sekarang. Terima kasih sebelumnya Pak Otin untuk pertanyaannya. Cara kita untuk membangun komunikasi yang efektif antar sekbid dalam OSIS itu diantaranya adalah kami akan mencoba menjadi jembatan antar sekbid
kami akan menjadi saluran komunikasi mereka dan saling membantu dalam pekerjaan mereka agar menjadi efektif dan cepat. Setelah itu, misalnya ada acara nih, kita juga ikut terlibat di dalamnya, memberikan saran. Yang pasti sebagai pemimpin kita harus bisa merangkul semua anggota OSIS sehingga semuanya juga berjalan dengan baik. Sekian dari saya, mungkin dari Jason ada tambahan? Ya, saya izin menambahkan pertanyaan dari Pak Otin. Mungkin ya benar, kalau di OSIS itu kita harus membangun solidaritas dan juga kekeluargaan di OSIS. Biar tuh satu organisasi itu kerjanya dalam asas kekeluargaan dan juga anggota-anggotanya itu enjoy. Nggak ada yang terlalu gimana-gimana banget kan. Dan juga kita tuh tetap harus bikin rasa solid di antara kita dan juga saling peduli. Seperti itu. Sekian jawaban dari paslon 2. Terima kasih. Oke, gimana Pak Otin? Apakah jawaban dari kedua paslon sudah mencukupi? Ya, pada dasarnya kedua paslon menjawabnya yang paling utama adalah komunikasi gitu ya kan. Sedikit dari Jason yaitu tadi ditambahkan kekeluargaan. Nah, Jason memang betul ya dalam sebuah organisasi itu supaya berjalan dengan lancar gitu ya, saling terbuka itu adalah kekeluargaan. Nah, bagaimana membangun kekeluargaan di dalam sebuah organisasi OSIS ini? Yang tantangannya sekarang nantinya kalau misalkan Jason terpilih itu akan merekrut beberapa teman yang mungkin belum terlalu dikenal ya, belum terlalu dikenal karena ya kita paham semua ya, kita apalagi angkatan Jason dan kedua paslon ini ya, saya sebut kedua paslon ini adalah angkatan yang daring. Bagaimana nantinya kalian membangun kekeluargaan itu? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Otin. Betul, memang karena kita kan daring begini jadi susah ya untuk kayak kenal sama. Kayak waktu kita masuk sekolah pertama kali juga kan sebenarnya kita susah nih buat mengenalkan, kayak mesti ngechat dulu lah di WA, terus ngechatnya juga kayak aduh ngechat nggak ya gitu kan, enak nggak sih ngechatnya gitu kan. Mungkin kalau secara daring begini tuh kalau misalnya mau membangun kekeluargaan gitu di OSIS sebenarnya mungkin cukup mudah. Bisa aja misalnya kita mengajak meeting bareng, Jimit, atau kayak mungkin kayak acara-acara yang diadakan OSIS ini yang program-programnya juga itu bisa membantu kan. Jadi dengan adanya program kita terpaksa nih harus kerjasama nih, harus jimit lah, harus discuss hal-hal gitu kan. Jadi mau nggak mau kita juga harus berkomunikasi satu sama lain, kita juga harus mengenal sesama biar yang tadi saya bilang juga biar lebih enjoy gitu kan. Jadi bisa juga kayak menanyakan kabar satu sama lain, kira-kira gimana nih perasaannya jadi OSIS gitu kan, lagi daring nih atau apa. Bisa juga mengadakan acara gathering virtual, main games bareng mungkin gitu kan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Silakan paslon 1 untuk menanggapi, untuk menjawab dari pertanyaan Pak Otin, silakan. Baik, izinkan saya menjawab. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Menurut saya, salah satu cara yang efektif untuk membangun kekeluargaan di dalam OSIS adalah dengan menerima kritik dan saran dan aspirasi dari satu sama lain. Dan untuk merangkul siswa-siswi di luar OSIS, kami tentunya memiliki program-program kerja. Menurut saya, itu adalah tujuan dari program-program kami sendiri, yaitu menjadikan program-program itu wadah untuk siswanya mengeluarkan aspirasinya, untuk memberikan kritik dan saran, dan mengembangkan dirinya dan potensinya untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Menurut saya begitu. Terima kasih, Pak. Ada tambahan dari Renata? Cukup? Oke, semoga jawaban tadi mencukupi ya pertanyaan dari Pak Otin. Sekarang terima kasih Pak Otin atas pertanyaannya. Dan sekarang ada satu lagi yang terakhir, ada dari Kak Evelyn dari kelas 11 IPA 3. Ya baik, sebelumnya saya mau terima kasih dulu saya bisa diberi kesempatan untuk memberi pertanyaan ini. Saya ingin memberi pertanyaan khusus untuk paslon nomor 1. Tadi kan seperti kalian udah presentasiin program kerja kalian kan tadi ada yang if I become. If I become ini kan menurut saya juga maksudnya menarik lah, apalagi untuk kita yang angkatan kelas 11. Ini kan kita juga bentar lagi 1 tahun lagi kita udah mau SMA kelas 12, terus kita bentar lagi kuliah. Saya mau nanya, untuk program If I Become ini kan berarti kan jatuhnya kayak trial menjadi mahasiswa gitu kan, untuk meyakinkan pilihan kita dalam mata kuliah yang akan kita pilih di kedepannya. Nah, jurusan itu kan di kuliah itu cukup banyak kan, ya bilang aja paling umum DKV,
kedokteran, hukum, atau teknik sipil, arsitek, dan lain-lain. Nah, itu kan jurusan cukup banyak kan. Jadi kayak, maksudnya ini tuh kayak program kerja bakal kayak mencakup banyak jurusan untuk yang dijadiin trial atau gimana. Terus saya juga ingin mempertanyakan kayak bukti konkret dan teknisnya tuh gimana dari program If I Become ini, karena kan kayak jurusannya banyak yang tadi saya udah bilang. Terus juga kayak apalagi ngundang dosen atau sarjana gitu, itu kan juga gak mudah. Kayak yang tadi saya sebutin aja itu jurusannya sudah lebih dari 5 kan. Terus juga kayak mungkin kayak nanti kayak persetujuan dari sekolah juga kayak gimana. Gitu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Sudah dimengerti untuk paslon 1? Ya, dimengerti. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Untuk program If I Become, sebenarnya memang semua program itu perlu kita bicarakan lagi dengan pembina OSIS pastinya. Secara realistis, ini hanya program tujuan kita, tapi untuk kelanjutannya pasti kita harus bicarakan lagi bersama pembina OSIS sama guru untuk teknisinya kayak gimana. Jadi mungkin untuk jurusan-jurusannya mungkin nggak semua jurusan ada ya mungkin karena nggak mungkin juga kita ngundang semua sarjana ataupun alumni yang jurusannya berbeda-beda semuanya. Tapi mungkin jurusan yang hanya utamanya saja gitu, misalnya hukum, kedokteran, dan ya kalau misalnya untuk teknisi ngundang gimana dan persetujuan dengan sekolah gimana, pastinya kita perlu bicarakan kembali dengan Bu Vidi. Jadi ya sekian mungkin jawaban saya. Terima kasih. Baik, izinkan saya menambahkan untuk jurusan apa saja, itulah tujuannya kami ingin melakukan refleksi atau kuesioner sebelum melakukan kegiatan. Untuk mengetahui minat siswa-siswi itu mayoritasnya ada di mana, karena kalau untuk mengundang semuanya secara realistis, itu akan sangat amat susah. Jadi kami pasti akan melihat mayoritas minat dan potensi siswa itu ada di mana, seperti itu. Terima kasih. Oke. Maaf, saya mau nambahin pertanyaannya. Tera itu kan dikenal kayak dari kayak misalkan di program-program sebelumnya kayak misalkan mengundang alumni gitu dalam seminar dan lain-lain. Nah, itu kan biasanya mengundang alumni dari Tera kan. Nah, cuman kalau semisalkan ada tidak ada dosen ataupun alumni yang dari jurusan yang akan ditrialkan itu, kira-kira jadinya gimana tuh kayak dalam mengundang narasumbernya gitu? Pastinya kita akan berusaha untuk tetap mencari narasumber dari koneksi-koneksi terdekat dan lain-lain. Mungkin kalau misalnya tidak ada alumni ataupun dosen ataupun guru yang mengajar, menurut saya guru SMA Teresia juga udah menurut saya lumayan sudah cukup berpengalaman untuk mengajarkan kita, misalnya kayak yang berhubungan dengan sosiologi ataupun itu kan bisa dengan Bu Vidi misalnya. Jadi kira-kira seperti itu sih, tapi untuk teknis selanjutnya kita perlu omongin lagi. Terima kasih. Betul, dan untuk If I Become ini pasti pelajaran yang diajarkan juga masih basic karena kita juga masih anak SMA. Jadi pelajaran-pelajarannya pasti yang basic dan masih bisa dimengerti oleh kita. Baiklah, semoga jawaban dari paslon 1 bisa menjawab pertanyaan dari Kak Evelyn tadi ya. Oke, terima kasih Kak Evelyn tadi atas pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu guru dan teman-teman, tadi kita sudah lewati sesi pidato, sesi debat, dan tanya jawab dari para kandidat. Sudah bisa menentukan cabang pilihan kalian atau belum nih? Karena sekarang adalah waktunya kita untuk memilih ketua dan wakil ketua kepengurusan OSIS tahun 2022-2023. Pilihlah pemimpin yang paling sesuai dengan hati Anda, jangan terpengaruh oleh pilihan teman, dan juga yang paling penting jangan golput ya. Oke, semoga kalian sudah siap ya dengan pilihan kalian ya. Berikut teknis pemilihan voting. Bapak, Ibu guru dan teman-teman menentukan satu pilihan kandidat melalui link Google Form yang sudah disediakan di G-Site sekolah dan kolom chat Zoom ini. Form ini hanya bisa diisi satu kali dengan menggunakan email sekolah.
Google Form akan dibuka selama 10 menit. Dan setelah itu, link akan ditutup secara otomatis. So let your vision and dreams speak through you. Waktu voting dimulai dari sekarang. Voting ditutup. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, voting sudah ditutup. Dan sebentar lagi, kita akan melihat hasil perolehan suara ketua dan wakil ketua OSIS SMA Santa Teresia periode 2022-2023. Namun sebelumnya, marilah kita saksikan video berikut ini. Di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Guru dan teman-teman, saya berjanji akan menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengurus OSIS SMA Santa Teresia dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan kesungguhan hati sebagai amal bakti kepada sekolah, masyarakat, bangsa dan negara, menjunjung persatuan dan kesatuan atas dasar kekeluargaan dan semangat self-yang demi tercapainya tujuan organisasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati janji ini dengan rahmat dan berkat-Nya. Tak terasa, 1 tahun telah berlalu. Kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan dan kepercayaan dari seluruh keluarga besar SMA Santa Teresia, sehingga kami memiliki pengalaman yang tak terlupakan sebagai pengurus OSIS. Berada dalam situasi yang tak menentu, tentu kami harus banyak beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masa pandemi. Awalnya, mungkin kami merasa canggung. Tidak jarang juga kami mengalami hambatan dalam berkomunikasi dan bekerja sama. Mungkin beberapa dari kita memiliki pandangan A dan yang lain memiliki pandangan B. Tetapi karena semua itu, banyak sekali hikmah yang kami dapatkan selama 1 tahun terakhir. Posisi kami di kepengurusan OSIS tidak pernah sekalipun kami anggap sebagai jabatan, melainkan sebagai panggilan untuk melakukan pelayanan. Kami sangat bahagia bisa diberi kesempatan untuk melayani teman-teman semua. Tak hanya itu, kami merasakan indahnya kekeluargaan dan kedamaian di antara satu sama lain. Langkah bersama untuk belajar menerima, mengerti, dan menghargai. Berkat kalian, kami bisa tumbuh menjadi pemimpin yang siap mengalami jatuh bangun. Untuk teman-teman, Bapak Ibu karyawan, para guru dan wali kelas, serta Pak Albert selaku kepala sekolah, terima kasih atas pendampingan, kritik, saran, dukungan, dan antusiasmenya yang membuat kami semakin semangat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik. Tanpa dukungan kalian, kami tak mungkin bisa melangkah sejauh ini. Dan untuk seluruh teman-teman di kepengurusan OSIS 2021-2022, terima kasih sudah menjadi pejuang hebat yang bisa melangkah sejauh ini, menyukseskan berbagai macam program kerja yang telah direncanakan. Ide-ide yang telah kita tuangkan bagaikan cat yang terlukis di atas kanvas, di mana cat tersebut tidak bisa dihapus. Kini, sudah saatnya kita mengundurkan diri. Sudah saatnya pengurus OSIS periode 2022-2023 melayani dan memberi. Untuk para pejuang penerus kesuksesan OSIS SMA Santa Teresia, dukungan kami akan selalu menyertai kalian dimanapun dan kapanpun. Semangat untuk melukis goresan di kanvas baru. Kami yakin kalian pasti bisa tumbuh bersama-sama. Percayalah, segala usaha yang akan dijalankan bersama akan menjadi inspirasi bagi seluruh warga SMA Santa Teresia. Teman-teman, jangan pernah berhenti berkarya. Dan ingat juga untuk istirahat sejenak di saat kalian merasa lelah. Seperti nasihat yang disampaikan Santa Angela,
Hargai setiap orang dan bertindaklah bijaksana untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Sekian dari kami, OSIS SMA Santa Teresia dalam kepengurusan periode 2021-2022. Salam hangat dan sayang untuk seluruh warga SMA Santa Teresia. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Kita foto dulu dong. Ini rapat terakhir bukan sih? Kita foto dulu ya. Wow. Saya lampu dulu ya karena gelap. Oh gitu ya, saya juga deh kali ya. Oke, dadah. Terima kasih semuanya. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah. Teman-teman, Bapak Ibu Guru, sekarang kita sudah berada di puncak acara, yaitu pengumuman hasil pemilu Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2022-2023. Teman-teman pasti sudah tidak sabar ya, udah nggak sabar banget pasti ya, udah penasaran nih untuk mendengar hasil perolehan suara Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2022-2023. Tanpa berlama-lama lagi ya, mari kita lihat hasil dari pemilu OSIS 2022-2023 dengan perolehan suara sebanyak 263. Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2022-2023 adalah paslon nomor Selamat kepada paslon nomor 1. Selamat kepada Cinta Aksara dan Renata Laksana atas terpilihnya sebagai Ketua dan Wakil Ketua OSIS 2022-2023. Sekarang marilah kita mendengarkan pidato perdana dari Ketua OSIS 2022-2023, Cinta Aksara. Kepada Cinta dan Renata Laksana, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ignas. Salam sejahtera yang terhormat Suster, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman. Pertama dan paling utama, kami paslon nomor 1 mengucap syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan kasih karunia-Nya, kami diberikan kesempatan untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMA Santa Teresia periode 2022-2023. Pada kesempatan kali ini, saya dan Renata ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman atas seluruh dukungan dan kepercayaan. Terlebih khusus kepada pembina OSIS dan pengurus OSIS periode 2021-2022 atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim sukses atas kerja keras, bantuan, dan semangat yang telah diberikan dari awal hingga akhir. Kami juga tidak lupa ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus OSIS periode 2021-2022 atas kerja keras dan dedikasi kalian selama 1 tahun. Kami, pengurus OSIS periode 2022-2023, berharap dapat melanjutkan karya pelayanan serta kerja keras selama 1 tahun mendatang. Sekian dari kami, paslon nomor 1. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, beri tepuk tangan dulu dong buat Ketua dan Wakil Ketua OSIS baru kita di OSIS SMA Santa Teresia periode 2022-2023. Selamat ya Cinta dan Renata ya. Oke. Teman-teman, Bapak Ibu Guru, sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini, marilah kita menutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Richel Sunjoto dari kelas 1051. Pada Richel, saya persilahkan. Suster, Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman yang terkasih, untuk menutup acara pemilihan Ketua dan juga Wakil Ketua OSIS kita hari ini,
Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu selama pemilu OSIS yang telah diselenggarakan hari ini. Ya Bapa, semoga dengan terpilihnya Cinta dan juga Renata sebagai Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2022 hingga 2023, kiranya segala program yang telah direncanakan dapat membuahkan hasil yang diinginkan, serta memberi manfaat bagi seluruh warga SMA Santa Teresia. Kami memohon sertakan Roh Kudus-Mu bersama Cinta dan juga Renata, agar kiranya diberikan jalan yang terang selama kepemimpinan sebagai Ketua dan juga Wakil Ketua OSIS. Bapa, kami percaya dengan bimbingan rahmat karunia-Mu, OSIS 2022 hingga 2023 mampu mengembangkan kegiatan SMA Santa Teresia menjadi lebih baik seturut dengan yang Kau kehendaki. Semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Santa Angela dan Santa Ursula, doakanlah kami. Santa Teresia, doakanlah kami. Santa Maria dari Inkarnasi, doakanlah kami. Para martir Ursulin, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Rishel. Oke guys, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada suster, Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman terkasih yang sudah mengikuti acara pemilu hari ini dengan sangat baik. Terima kasih juga karena acara hari ini bisa terselenggara atas kerjasama pengurus OSIS 2021-2022. Dan selamat sekali lagi atas terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2022-2023, Cinta Aksara dan Renata Laksana. Semoga dengan terpilihnya Cinta dan Renata dapat membuat SMA Santa Teresia menjadi sekolah yang lebih maju ke depannya. Mari kita aminkan bareng-bareng. Amin. Marilah kita anggota SMA Santa Teresia mendukung dan berperan aktif dalam menjalankan serta berpartisipasi dalam program-program yang sudah dirancang. Dengan ini, acara pemilu Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2022-2023 telah selesai. Saya Ikhlas Wijaya Putra selaku MC hari ini pamit undur diri. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang terkasih dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih dan Tuhan memberkati.